Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah, nikmat, karunia, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita. Banyak yang kita syukuri. Yang pertama yang kita syukuri, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman, Islam, semoga ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, yang harus kita bangga dan kita syukuri, kita menjadi orang Indonesia. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalah artinya hidup? Orang berlomba-lomba mencari kehidupan. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, banting tulang, peras keringat, puter otak. Berbagai macam cara kehidupan ia jalani. Terkadang seseorang tidak pernah memikirkan antara halal dan haram, keluarga atau pula orang lain, tetangga pun dia tidak kenal. Yang penting dia dapatkan apa yang dia ambisikan dan usahakan. Padahal kalau sadar, manusia siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagaimanapun kemewahannya dan apapun kekuatannya, manusia akan berakhir dengan lemah. Lemah yang ia rasakan sakit. Sesudahnya sakit, berakhirlah manusia itu dengan kematian. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup kita? Tidak ada satu pun yang harus kita banggakan dalam hidup kita. Kita harus sadar bagaimana saudara kita, keluarga kita, orang dekat kita dulu bercandaria bersama. Terkadang kita main bersama, makan bersama, belajar bersama. Satu persatu sudah pulang ke rahmatullah. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup kita? Dunia semua akan berakhir. Sanak keluarga semua akan berpisah dan akan meninggalkan kita. Orang lain pun akan menjauh yang dulunya dekat dengan kita. Tidak ada satupun yang kita banggakan dalam hidup kita. Karena umat manusia, kehidupan semua umat manusia ini akan berakhir. Tidak ada satupun kebanggaan yang kita banggakan dalam hidup kita. Ada yang kita banggakan dalam diri kita, Islam, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bangga menjadi seorang Muslim? Bagaimana tidak bangga kita orang Indonesia yang dikenal dengan Pulau Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur adanya di mana? Ujung dunia. Saya ingatkan lagi, ujung dunia. Di sono adanya paling jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota Makkah. Syiar lebih besarnya adalah Madinah, Saudi Arabia, Makkah, Madinah, Indonesia jauh. Kalau orang kata kagak ada air-airnya pun, bentuk kulit pun berbeda, warna pun berbeda, hidung pun berbeda. Tapi subhanallah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat tidak terhingga. Indonesia jauh di sana,
syukur kita kepada Allah dari lahir, besar, sampai kita berdoa kematian, kita menjadi orang muslim. Dan itulah bangga yang luar biasa. Sesudahnya kita menjadi orang Islam, tentu dalam diri kita adalah menjadi orang yang beriman. Iman bukan hanya sebatas kita ucapkan. Iman bukan hanya sebatas kita tetapkan dalam hati kita, tetapi iman harus kita amalkan. Banyak sesekali orang yang beriman, iman secara ucapan, tetapi iman tidak dikerjakan dan diamalkan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita iman kepada Allah, amalan kita kerjakan. Bagaimana kita iman kepada Allah, amalan kita kerjakan? Seorang muslimah menggunakan jilbab, walaupun gerah, itu adalah iman kepada Allah. Kita menjaga diri kita, itu adalah iman kepada Allah. Kita selalu melakukan apa yang kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, itu pun adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita kepada Allah terus tetap dalam jiwa kita sampai akhir kehidupan kita. Sesudahnya kita menjadi orang yang beriman, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang bertakwa. Orang yang jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini bukan diselimuti dengan undang-undang. Hidup kita ini bingkainya bukan dengan hukum duniawi. Di hadapan kita bukanlah manusia, tetapi hidup kita, bingkai hidup kita di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia sudah di dalam hatinya, jiwanya, raganya, pemikirannya dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu mendapatkan kemuliaan dan dia adalah orang yang bertakwa. Inilah syukur yang pertama. Syukur yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Indonesia. Beraneka ragam, bersuku-suku, begitu pula berbagai macam daerah, berbahasa-bahasa, berpulau-pulau, satu menjadi kesatuan NKRI Indonesia. Apa yang harus kita banggakan? Selain kita orang Indonesia yang mayoritas sebagai penganut muslim terbesar di dunia, Indonesia negara kaya raya, gemah ripaloh jinawi, negara yang kaya raya, kekayaannya tidak ada tandingan. Silahkan saudaraku pergi ke negara lain, di negara lain tidak ada apa-apa. Alamnya hijau, Indonesia. Semua ada, itu Indonesia. Gas ada, minyak bumi pun ada. Daratan, minyak kelapa sawit tempatnya. Emas ada, permata ada, bahkan jalur laut dunia ada, gunung emas ada. Itulah Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Selain kita kebanggaan alam yang sangat gemah ripaloh jinawi, yang kaya sungguh sangat luar biasa, ada kesatuan, etika, akhlak, dan adaptasi, penghormatan yang sangat luar biasa kepribadian Indonesia, dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Subhanallah, bangga kita menjadi orang Indonesia. Bagaimana akhlaknya, tata krama, menghormati satu sama lain, adaptasi, etika, yang besar kepada yang kecil kepada yang besar. Begitu mulia orang Indonesia. Yang menjadi permasalahan, sempurnanya orang Indonesia, kayanya negara Indonesia, kenapa sekarang ini kita ini selalu tertinggal? Tertinggal ekonomi, tertinggal pendidikan, tertinggal pembangunan, tertinggal kehidupan,
tertinggal pemikiran, bahkan jauh tertinggal negara kita dengan negara-negara yang lain. Inilah permasalahannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permasalahan tertinggal karena pejabat-pejabat kita. Yang pertama, pejabat-pejabat kita, mereka makan hanya mementingkan perut sendiri, tidak pernah mementingkan bagaimana laparnya keluarga. Kalaulah pemimpin, dia masih memikirkan bagaimana untuk kenyangnya sendiri, maka bangsa negara akan terlupakan. Yang kedua, maling-maling, pencuri-pencuri, penjahat-penjahat, kelas kakap. Bukan satu rahasia bagaimana berita dunia memberitakan bagaimana di instansi terbesar di Indonesia merupakan korupsi yang paling besar. Dunia memberitakan lembaga kehormatan merupakan lembaga korupsi yang paling besar. Di sana sini semua adalah korupsi. Di berbagai macam tempat semua korupsi. Kalaulah di sana sini maling, di berbagai tempat masih maling, sementara masyarakat kita membutuhkan seberapapun kekayaan negara kita, tidak ada artinya karena rakyat masih mencuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan di dalam kepemimpinan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara kita yang besar, kebanggaan kita, bangga terhadap negara kita ini menjadi satu kemuliaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan kepada orang-orang Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.